Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di Rohimat Channel. Dan kali ini malam ini gengs, di Rohimat Channel akan mengupas sebuah kasus-kasus di Indonesia yang masih belum dipecahkan sampai saat ini. Dan bahkan kasus tersebut kembali lagi terus dituntas-tuntas sama netizen. Masih ada keganjalan di kasus tersebut. Nah, 5 tahun silam yang lalu, pada tepatnya 6 Januari 2016, kasus ini sangat dipertanyakan oleh semua kalangan netizen, bahkan seluruh Indonesia. Kita semua, dan saya pribadi, masih bertanyakan, emang tentang kasus ini masih banyak tentang teori-teori yang belum terpecahkan, dan bahkan kasus ini sangat rumit untuk diperjelaskan secara perlahan-lahan. Oke gengs, di Rohimat Channel malam ini akan menemani kalian untuk mengupas sebuah kasus di Indonesia yang masih belum terpecahkan 5 tahun silam lalu, yaitu Mirna. Mungkin semuanya udah tahu tentang kasus Mirna dan Jessica. Kasus Mirna ini awalnya adalah salah satu korban yang meninggal setelah meminum kopi Vietnam yang dipesankan oleh temannya, yaitu Jessica. Dan mungkin saya pribadi tidak akan mengupas tentang awal pertemanannya, karena kalian sudah tahu tentang mereka berdua. Nah, kali ini di Rohimat Channel akan mengupas satu persatu tentang kematiannya Mirna. Oke gengs, kasus ini bermula dari pertemanan antara Jessica, Mirna, dan Hani Boon Juwita. Mereka mengadakan reuni Cafe Olivier Grand Indonesia pada 6 Januari 2016. Lalu Jessica yang datang awal memesan tempat, dilayani oleh resepsionis yang bernama Cindy yang menawarkan meja bernomor 54. Jessica kemudian meninggalkan lokasi dan kembali lagi membawa tas kartu. Sebelum Mirna dan Hani datang, Jessica lebih awal, dan ini salah satu kejanggalan tepat di kasus Mirna. Ketika sudah datang, Jessica memesan meja dan lalu memesan kopi untuk mereka berdua, yaitu kopi Vietnam dan koktail. Setelah itu Jessica membayar seluruh pesanan dan minuman, lalu diantarkan oleh penyaji ke meja nomor 54 tepat di mereka duduk. Beberapa saat kemudian Mirna dan Hani datang bersamaan. Setelah saling menyapa di antara keduanya, lalu duduk di tempat yang dipesankan oleh Jessica. Setelah berbincang-bincang karena saling tidak lama ketemu, akhirnya Mirna meminum es kopi Vietnam tersebut yang dipesankan oleh Jessica. Lalu sesaat kemudian Mirna merasakan ada yang aneh di kopi tersebut. Mirna mencium bau di kopi tersebut, lalu sambil mengebaskan kepada mulutnya karena saking menyengat baunya. Beberapa saat kemudian, tubuh Mirna kenjang tak sadarkan diri, kemudian mengeluarkan buih dari mulutnya amat banyak. Oke gengs, kita tahu bahwa ketika Mirna duduk, Mirna ini sudah ada kejanggalan di kopi tersebut. Pertama, dirasanya pahit, dan kedua, dari bau kopi tersebut sangat menyengat dari hidung Mirna. Dan ketika meminum, Mirna langsung kejang dan tak sadarkan diri, lalu dari mulutnya mengeluarkan buih yang sangat banyak. Setelah itu, ketika Mirna sudah tidak sadarkan diri, Mirna dibawa sebuah klinik di Grand Indonesia dengan menggunakan kursi roda. Setelah sesaat kemudian, suami Mirna datang yang bernama Arif Sumarko, datang untuk membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo dengan menggunakan mobil pribadi. Jessica dan Hani menemani suami, yaitu Arif Waluyo, ke arah rumah sakit tersebut. Setelah Mirna dibawa ke rumah sakit tersebut oleh suaminya dan Jessica dan Hani, namun sayangnya nyawa Mirna tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit Cipto Waluyo. Setelah keluarganya datang dan ayah Mirna yang bernama Edi Darmawan Salihin bergegas melaporkan kematian anaknya ke Polsek Tanah Abang karena dinilai tidak wajar atas kematian Mirna tersebut. Lalu setelah melapor, Darmawan Salihin tidak mengizinkan untuk langsung mengatopsi jenazah Mirna tersebut. Lalu setelah 3 hari kemudian, setelah wafatnya Mirna, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krisnamurti berbicara dengan
Adi Darmawan Salihin, yaitu ayahnya Mirna, agar mengizinkan anaknya diatopsi. Namun ternyata Mirna tidak diatopsi, melainkan hanya diambil sampel dari bagian tubuhnya saja hanya untuk diteliti. Pada 10 Januari 2016, jenazah Mirna dikebumikan. Letaknya di Gunung Agung Bogor. Kemudian hasil pemeriksaan sampel menemukan zat racun di dalam tubuh Mirna yang membuat lambungnya korosif sehingga tewas dalam hitungan menit setelah meminum es kopi yang dipesankan Jessica untuk Mirna. Kita sudah tahu, ini sudah kelihatan ya, mungkin dari kasus ini banyak netizen itu mengungkapkan bahwa Jessica lah pembunuhnya, tapi kita masih penasaran. Mari kita kupas tentang Jessica tersebut, dan kita akan bahas di pra-rekonstruksi penetapan tersangka. 1 hari setelah Mirna dikuburkan, polisi menggelar pra-rekonstruksi di Cafe Olivier. Jessica, Hani, dan pegawai Olivier dihadirkan untuk memperagakan kembali hal-hal yang terjadi pada kasus 6 Januari 2016, mulai dari kedatangan Mirna sampai Mirna tewas. Pertengahan Januari, Puslab 4 Mabes Polri mengumumkan bahwa terdapat racun diduga sianida di dalam kopi Mirna dan ditemukan juga di dalam lambung Mirna. Jadi sehingga lambung Mirna membuat jadi korosif. Lalu Jessica kembali dipanggil penyidik untuk diperiksa pada tanggal 20 Januari 2016. Saat itu, Jessica sangat tenang kala menghadapi wartawan yang menunggunya seharian penuh. Lalu keluarga Mirna, antara lain adalah Darmawan Salihin selaku bapaknya, Di Salihin adik kandung Mirna, dan Arif Sumarko yaitu suami dari Mirna. Mereka ikut diperiksa. 1 hari setelah Jessica, penyidik akhirnya membawa berkas kasus Mirna ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 26 Januari 2016. Namun berkas itu, guys, dikembalikan ke penyidik pada 29 Januari 2016 dan menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan Mirna pada 30 Januari 2016, letaknya di Hotel Jakarta Utara. Oke gengs, kita udah tahu siapa sebenarnya pembunuhan Mirna, dan polisi sudah berupaya untuk menemui pembunuh Mirna, dan akhirnya pada 30 Januari Jessica ditetapkan tersangka di Hotel Jakarta Utara. Kita akan memasuki rekonstruksi dan pra-peradilan kasus Mirna. Pada bulan Februari 2016, polisi kembali menggelar serangkaian rekonstruksi tewasnya almarhum Mirna. Letaknya di Cafe Olivier, namun Jessica menolak, gengs, memperagakan adegan rekonstruksi yang dianggap sebagai versi polisi. Beberapa hari rekonstruksi, lalu Jessica menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengetahui pribadi dan motif. Pertengahan Februari 2016, nasihat hukum Jessica mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena penetapan tersangka kepada Jessica dianggap tidak sah. Lalu penyelidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah itu akhir Maret, gengs, 2016, kepolisian meminta diperpanjangan masa tahanan terhadap Jessica sampai akhir 2016 karena berkas perkara dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah 1 bulan, berkas perkara belum juga dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, sehingga penyidik kepolisian meminta diperpanjangkan lagi masa selama 30 hingga akhir Mei 2016. Dan akhirnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima berkas perkara dari penyidik kepolisian pada 2 hari menjelangnya berakhirnya masa penahanan Jessica pada akhir Mei 2016, dan berkas dinyatakan lengkap. Oke gengs, mungkin itu cerita tentang kasus Mirna yang 5 tahun silam yang lalu dan masih belum dipercahkan sampai sekarang. Dan emang
sudah tahu siapa pembunuhnya dan kenapa penyebabnya, yaitu pembunuhnya mungkin Jessica kali ya, karena karena persahabatan mereka ini hancur karena ada masalah mungkin. Nah, gengs, kali ini Dorima Channel akan memberikan kepada kalian untuk teori-teori lagi tentang kasus Sionida Mirna tersebut, karena masih banyak teori-teori tentang pembunuhan berencana tersebut. Oke gengs, mungkin Dorima Channel akan memberikan sedikit yang tadi yang saya berikan, dan insya Allah di part 2 akan diberikan saksi-saksi, dan Dorima Channel terus akan menggali lagi tentang kasus Sionida Mirna yang sempat membumingkan bumi Indonesia, dan sampai sekarang mungkin sudah viral lagi karena ada perfilman di WTV yaitu tentang berjudul Sionida, dan akhirnya para netizen terus mengungkap kembali tentang kasus Mirna tersebut. Oke gengs, terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa terus komen di bawah dan subscribe, like, and comment, dan share ke media sosial kalian supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat-manfaat kepada kalian, pengetahuan atau tentang lucu-lucu kepada kalian semua. Bagi kalian, jangan lupa komen di bawah tentang kasus tersebut. Mungkin saya pribadi akan terus menggali lagi tentang kasus ini insya Allah di part 2, dan jangan lupa Dorima Channel akan terus bergantengan di next time.